Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah Masjid Baitul Amal yang semoga kita semua senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menapaki kehidupan yang tidak mudah untuk sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyaknya rintangan, halangan, cobaan dan godaan untuk menjemput keridhaan Allah tersebut. Semoga kita senantiasa diberikan hati yang istiqomah di dalam menapaki kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, insyaallah dalam kesempatan subuh akbar ini kita akan melanjutkan pengajian kita mengenai salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan di alam ini, yang mau tidak mau kita harus berhadapan dan berinteraksi dengan mereka, yaitu syaitan. Ya. Kata ini atau makhluk ini sebetulnya sudah tidak asing, bahkan anak kecil saja sudah tahu, sudah sering mendengar yang namanya seton, syaiton atau setan. Nah, di dalam kitab Minhajul Abidin ini Imam Al-Ghazali secara spesifik membahas itu. Bahkan Imam Al-Ghazali di dalam Minhajul Abidin ini memasukkan setan ini sebagai salah satu perintang dalam ibadah. Artinya setan ini merupakan salah satu yang menyebabkan terintanginya ibadah kita, terintanginya perjalanan kita menuju Allah. Perjalanan kita menuju Allah itu tidak mudah, dan salah satu yang merintanginya adalah setan ini. Dan memang inilah kenapa Allah menciptakan setan, kenapa Allah mengizinkan iblis dan setan untuk menggoda manusia. Bahkan Allah mengizinkan iblis untuk hidup selama dunia ini masih ada. Artinya hidup sampai kiamat. Allah izinkan. Kenapa Allah izinkan iblis ini hidup begitu lama? Sejak dia diciptakan sampai nanti dunia ini dihancurkan, alam semesta ini dihancurkan, barulah iblis nanti juga dimatikan. Dan kematian iblis juga kalau dalam cerita itu disampaikan sangat dramatis, Pak. Kematiannya pun iblis ini dramatis. Karena di dalam kisah perjalanan iblis ketika menjemput kematiannya, itu nggak mudah iblis itu dimatikan. Yang namanya Ajajil atau iblis ini, kenapa dia dilaknat itu karena memang orangnya ngeyel, membangkang kepada Allah.
Sehingga ketika mau dicabut nyawanya pun oleh malaikat Israel atas perintah Allah, dia tetap ngeyel, gak mau mati Pak. Tetap ngeyel. Sampai bisa membangkang tuh tetap. Bagaimana bentuk ngeyelnya? Dia lari Pak. Iblis tuh lari. Kalau kita mau dicabut malaikat Israel, mana bisa lari Pak. Gak ada yang bisa lari kan? Bahkan kita nggak tahu kapan ajal kita dijemput. Kapan ruh kita diambil. Iblis tuh ngobrol dengan malaikat Israel. Wahai Ajajil, sudah sampai saatnya hari ini kamu harus diambil nyawamu atas perintah Allah. Iblis tetap ngeyel, nggak mau dia. Lari Pak. Lari dari timur ke barat. Kecepatannya luar biasa, melebihi suprasonik. Terjadi kejar-kejaran dengan malaikat Israel. Lari ke barat. Tetapi tentu saja kemampuan malaikat Israel melebihi daripada Ajajil. Sebelum Israel ini sampai sebelum Ajajil ini, iblis ini sampai ke barat, malaikat Israel sudah ada duluan di barat. Kaget tuh, iblis tuh kaget. Dia lari sembunyi. Wah, ternyata ada di sini ini. Balik lagi dia ke timur Pak, lari. Dikejar lagi sama malaikat Israel. Akhirnya menyerahlah dia. Tidak bisa lari lagi di tangan malaikat Israel. Ini sifat iblis tuh. Mau diambil nyawanya tetap ngeyel. Gak mau dia, gak mau mati. Dahsyat Pak. Ya, dahsyat seperti itu. Nah, kenapa Allah memberikan kemampuan seperti itu? Sampai kemudian Allah mengizinkan iblis dan anak buahnya dari kalangan bangsa jin dan manusia untuk menggoda manusia dengan seluruh kemampuannya, menghalangi manusia yang akan beribadah kepada Allah. Ini semua kalau tidak diizinkan Allah tidak akan terjadi. Sampai iblis diberikan kemampuan dengan sihirnya. Ya. Setan juga diberikan kemampuan untuk menghadapi orang-orang yang beriman. Semua itu Allah izinkan. Pertanyaannya, kenapa sih Allah mengizinkan? Karena dengan diizinkannya iblis dan setan untuk mempengaruhi manusia, betapa sulitnya kita untuk berbuat baik. Betapa sulitnya kita untuk menuju kepada Allah. Terasa oleh kita Pak. Untuk bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya berat. Belum lagi bagaimana istri kita, anak-anak kita yang di bawah tanggung jawab kita. Karena tanggung jawab kita bukan hanya kepada diri kita, tapi juga kepada keluarga kita. Betapa beratnya mengarahkan anak istri kita menuju kepada kebaikan. Tidak terlepas daripada itu. Pengaruh daripada iblis dan setan. Ditambah lagi di dalam diri kita manusia ada nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Inna nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Di sini Imam Ghazali menyampaikan apa tujuan Allah mengizinkan iblis dan setan untuk selalu mengganggu kita. Jangankan ketika makan minum, ketika jalan-jalan di mall Pak, ketika sholat saja tuh setan masih sempat-sempatnya ganggu. Bikin kita lalai, nggak khusyuk. Kadang-kadang bikin bacaan lupa. Takbir sih kenceng. Begitu Allahu Akbar, selesai Allahu Akbar mulai ngelayang pikiran tuh. Ingat rumah, ingat makan, ingat minum, ingat cicilan belum dibayar. Muncul semua, padahal tadinya nggak ingat. Muncul semua Pak. Nah inilah pengaruh daripada setan. Ketika sholat aja tetap diganggu Pak. Apalagi ketika nggak sholat. Ya. Apa kata Imam Ghazali? Annahu ibtila'u minallahi ta'ala. Semua itu Allah izinkan iblis dan setan untuk menggoda manusia merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama diingat. Menyikapi setan ini, bahwa setan ini merupakan ujian bagi kita semua.
Dalam hal apa? Liyara sadaqa mujahadatina. Allah ingin melihat kebenaran kita, benarnya kita di dalam mujahadah, di dalam bersungguh-sungguh ketika menjalankan perintah Allah. Jadi ini merupakan ujian. Kalau nggak ada rintangan, nggak ada godaan, nggak ada gangguan, bagaimana bisa dinilai bahwa orang ini bersungguh-sungguh atau tidak? Untuk melihat seseorang ini bersungguh-sungguh atau tidak melaksanakan suatu perintah, tentu harus ada cobaan, harus melalui rintangan. Baru akan teruji di situ. Ya, baru akan teruji. Jadi setan ini merupakan ujian. Allah uji dengan setan. Tumbang nggak dia? Ya. Hancur nggak dia? Malas nggak dia? Tergoda atau tidak? Nah itu. Jadi ini merupakan ibtila'u minallahi ta'ala, merupakan ujian bagi kita semua. Ya. Ujian. Ya. Allah ingin melihat sidqa mujahadatina, siapa orang-orang yang benar di dalam mujahadahnya. Mujahadah di sini berarti bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah, bersungguh-sungguh menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi wa quwwatina fi amrihi subhanahu wa ta'ala. Dan sejauh mana kekuatan kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Diuji Pak kekuatannya. Kekuatan apa? Kekuatan iman, kekuatan keyakinan, kekuatan tekad untuk terus melaksanakan perintah Allah apapun keadaannya. Ketika senang tetap sujud kepada Allah, ketika susah tetap sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bertanya mengenai penderitaan dan kesedihan serta kesulitan, karena dunia ini memang tempatnya itu. Dunia ini memang tempatnya kesulitan dan kesusahan. Kalau ingin senang terus di surga nanti insya Allah. Tempatnya bukan di dunia. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan, hambatan dan sebagainya lah, rintangan-rintangan dalam hidup, itulah memang sifat dunia yang juga merupakan ujian dari Allah. Melalui celah-celah kesulitan itulah setan masuk menjadi ujian bagi kita semua. Ya. Jadi siapa yang kuat di dalam menjalankan perintah Allah, itu. Nah, kita yang ngaji ini juga diuji, Pak. Diuji apa? Diuji istiqomahnya, diuji kesabarannya untuk duduk di sini. Walaupun sebetulnya nggak lama. Kalau kita hitung duduk kita di majelis ini dengan duduk kita di luar, mungkin lebih banyak di luar. Di luar kita bisa 6 jam duduk kuat. Di majelis ini 1 jam, 2 jam, kadang-kadang sudah jemper. Itulah ujian. Boleh jadi pada saat ini setan sedang duduk di samping kita, Pak. Ngelitikin pantat kita, ngelitikin kaki kita agar pegel. Ya. Padahal kalau duduk di luar, di tempat yang bukan ngaji, kuatnya bukan main. Nggak terasa. Apalagi kalau lagi mancing. Kuat tuh setengah hari. Ya. Lagi mancing kuat setengah hari nongkrong. Padahal nggak ngapa-ngapain. Diem aja gitu. Perhatiin kampul. Kuat setengah hari. Ya. Kenapa? Dihiasi ya, oleh setan. Kemudian apalagi di sini? Yang ketiganya, wa yara sabrana. Ya. Wa yara sabrana kama annahu sallatu alaina al-kufara. Allah ingin melihat selain kesungguhan kita dalam mujahadah, kemudian juga kekuatan kita dalam melaksanakan perintah Allah, Allah juga ingin melihat siapa yang sabar dalam menghadapi rintangan-rintangan, kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya. Tidak akan mendapatkan makom sobar kalau belum diuji. Orang yang mendapatkan makom sobar di sisi Allah sebagai orang yang sabirin, itu diuji terlebih dahulu. Bahkan makom sobar ini sangat tinggi, sehingga Allah menyebutkan dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Sabar ini luar biasa berat. Karena apa? Sabar ketika menjalani musibah, sabar ketika menghadapi ujian. Yang kedua, sabar ketika melaksanakan perintah Allah. Yang ketiga, sabar ketika menjauhi larangan-larangan Allah. 3 kesabaran yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini. 3 kesabaran. Allah ingin melihat siapa yang paling sabar dalam hal ini.
Karena untuk menghadapi setan juga harus sabar. Kalau nggak sabar nggak kuat, Pak. Karena apa? Setan itu tidak pernah berhenti mengganggu kita. Tidak pernah berhenti untuk menghasut kita. Jangan diasumsikan dalam pikiran kita setan itu hadir dalam bentuk bungkelekan gitu, Pak. Ketika kita jalan mau ke masjid, yang namanya dirintangi setan, tiba-tiba setannya nongol. Kamu mau ke mana? Nggak seperti itu konsepnya. Dia masuk oleh khotir ke dalam kolbu kita, ke dalam pikiran kita, mempengaruhi. Dia tuh tidak mengganggu di jalan secara terang-terangan, tetapi melalui pikiran dan hati kita, menggoncangkan hati dan pikiran. Khotir, diganggu khotir kita, lintasan hati kita diganggu. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu rasakan, pernahkah hati kita berhenti untuk bergerak? Hati kita ini yang paling sibuk, Pak. Setiap detik hati kita itu berputar. Sekarang aja bapak-bapak ini hatinya sedang berputar. Antara begini, begitu, dan sebagainya, bagian terus, wah, naik kepada pikiran, muter. Setelah naik ke pikiran, nggak kuat, keluarlah omongan, ngobrol. Saking nggak kuatnya, nahan sibuknya hati dan pikiran, Pak. Karena hati dan pikiran sibuk, nggak kuat ditahan dalam hati, akhirnya ada teman di sampingnya, diobrolin lah sama temennya. Nggak kuat tuh nahan gejolak hati, ya. Nggak sabar menahan gejolak hati, akhirnya lewat mulut keluar, dibuka oleh setan mulutnya, ngomong sih ya, plok plok plok. Jadi ketika khotbah aja masih sempat ngomong, batal sholat Jumatnya. Ya. Ketika sholat Jumat banyak yang tergoda oleh setan, Pak. Di rumah seger, nyampe duduk sholat mau Jumatan, baru 5 menit udah ngelejep matanya, dimeremin. Berat banget gitu. Ya seperti gitu. Ini nggak terasa. Itu tidak terlepas daripada pengaruh setanir rajim gitu. Hanya kita seringkali tidak menyadari. Banyak perilaku-perilaku itu yang sesungguhnya dipengaruhi oleh setan. Nah, berkaitan ini kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada." Supaya Allah melihat kepada orang-orang yang beriman, ya, wa yattakhidha minkum syuhada, dan menjadikan Allah kepada kamu itu syuhada, orang-orang yang syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cobaan ini, setan ini, itu Allah ingin melihat siapa yang menjadi saksi, menjadi syahid dalam hal ini bagi orang-orang yang beriman. Wa qala ta'ala aidan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamallahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu akan begitu saja masuk surga, kata Allah. Apakah kamu akan begitu saja masuk surga nyolong-nolek gitu. Walamma ya'lamallahu alladhina jahadu, sementara Allah dulu mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan mengetahui siapa yang paling sabar. Jadi untuk menuju surganya Allah ini nggak begitu saja, nggak bisa dengan lain gimana nanti urusan surga, urusan akhirat mah. Ada yang punya konsep begitu, Pak. Sudah nggak usah ngomong-ngomong akhirat, akhirat kan urusan nanti. Iya, justru urusan nanti ini yang harus kita pertimbangkan dari sekarang. Padahal ketika nanti sudah mati, dia menyesal semenyesal-menyesalnya, ingin hidup kembali. Karena baru tahu ketika itu di alam kubur, di alam barzah, dinampakkanlah seluruh amal perbuatan kita. Di dunia dia nggak percaya, di dunia dia nggak yakin, tapi ketika mati teriak-teriak dia minta kembali ke alam dunia, hidup lagi. Pengen apa? Pengen sedekah, pengen ibadah dan sebagainya. Terlambat. Makanya itulah fungsinya Al-Quran diturunkan. Itulah fungsinya Rasulullah diturunkan. Itulah fungsinya pengajian kita hari ini untuk mengingatkan diri saya sendiri dan mengingatkan kita semua. Berbagai macam persoalan. Ini semua adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita kaum mukminin khususnya. Agar jangan sia-sia hidup kita setelah beriman kepada Allah. Setelah kita beriman kepada Allah, lanjutkan mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya agar kita selamat fid dunya wal akhirah. Allah sudah mengingatkan seperti itu, Bapak, Ibu sekalian, ya. Kemudian, hadirin rahimakumullah, ada pertanyaan bagaimana sih untuk mengatasi
gangguan dan godaan setan. Bagaimana ini? Nah, agar kita tahu cara mengatasinya. Ibarat kita punya musuh, bagaimana cara mengatasi musuh? Karena sudah dikatakan bahwa setan ini innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kamu merupakan musuh yang nyata. Nah, karena dia musuh, maka kita harus tahu ciri-cirinya musuh seperti apa, kemudian bagaimana cara menghadapi musuh. Ini yang paling penting. Agar kita tidak tertipu oleh bujuk rayunya, oleh tipuannya, tipu muslihatnya. Ya. Bagaimana caranya? Nah, gitu. Di dalam kitab ini Imam Al-Ghazali menyampaikan ada tiga secara umum, secara global, tiga hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama adalah an tata'arrafa wa tata'allama makayiduhu wa hilahu. Yang pertama adalah kita harus mengetahui tipu daya setan. Ya, tipu daya setan ini harus kita ketahui. Bagaimana setan itu menipu kita sebagai manusia. Ya. Karena penuh dengan tipu daya, Pak. Siapapun ditipunya. Jangankan orang jahil, orang bodoh, orang awam. Orang alim aja seringkali ditipu, Pak, dengan setan. Kenapa? Melalui khotir tadi dimasukkan. Kalau orang jahil jelaslah diajak maksiat karena dia nggak tahu ilmunya, masih menurutkan hawa nafsu, nafsunya masih nafsu amarah. Diajak mabok oke, diajak judi iya. Jahil namanya juga tahu ilmunya. Orang alim bukan begitu, Pak. Orang tahu ilmunya, ahli ibadah, nggak mungkin oleh iblis, oleh setan diajak mabok, nggak bakalan mau. Diajak minum khamar, nggak bakalan mau. Kalau ahli zikir apalagi. Tapi bukan begitu caranya mereka, setan ini mengganggunya, menghasutnya, bukan. Dia dorong agar orang ini terus melakukan ibadah. Kamu rajin sholat sunnah, kamu rajin ke masjid, kamu rajin zikir, zikirlah ribuan terus kata setan. Dibisikkan, Pak. Akhirnya timbul, iya, saya semangat nih, saya zikir nih. Kemarin 5.000, saya tingkatkan 10.000. Terus udah gitu, dibisikkan dalam hati setelah dia sampai kepada 10.000, Pak. Udah sampai, tadinya 5.000, sampai 10.000. Sampai 10.000, alhamdulillah. Ternyata saya hebat. Bisa sampai 10.000. Teman saya cuma 1.000 aja udah ngap-ngapan, nggak kuat. Berarti saya lebih hebat daripada teman saya. Nah, ucapan ana khairum minhu ini adalah merupakan ucapan iblis. Saya lebih baik daripada dia. Teman saya cuma 1.000 aja nggak kuat sampai meleleh. Kakinya nggak kuat. Saya 10.000 kuat. Dalam hati, Pak, nggak diomongin. Bisikan ini nyampe. Kalau ini diikuti, bahwa ana khairum minhu, saya ini lebih baik daripada dia, berarti kita sudah tertipu oleh iblis dan setan. Karena ucapan itu adalah ucapan iblis. Jebakannya gitu, Pak. Akibatnya apa? Timbullah ujub, sombong, takabur. Ini kunci dilaknatnya iblis adalah ketakaburan. Akhirnya apa? Zikirnya yang 10.000 tadi menjadi sia-sia di sisi Allah. Karena ada ujub. Tidak ikhlas lagi. Dahsyat, Pak. Bukan disuruh judi. Orang ahli zikir, ahli ibadah itu. Ahli sholat, bukan. Disuruh ngaji. Yang ahli ngaji, bukan disuruh ke karaoke. Nggak bakalan mau. Jebakannya seperti itu, tipu daya seperti itu, banyak lagi. Tergantung kondisi orang, kepada ahli ilmu seperti gitu, kepada ahli ibadah seperti lain lagi, kepada agnia, orang-orang yang kaya lain lagi jebakannya, kepada para pejabat, para pemimpin lain lagi, Pak, godaan dan jebakannya. Kepada para suami godaannya beda dengan godaan kepada istri. Karena apa? Dilihat daripada kecenderungannya. Suami kecenderungannya kemana? Nafsunya kemana? Ini. Jadi yang diintip oleh iblis dan setan itu adalah kecenderungan nafsu kita, Pak. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah harus mengetahui kecenderungan nafsu kita kemana. Ini adalah titik lemah yang diincar oleh iblis dan setan. Masing-masing di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di tempat ini pasti punya titik-titik lemah dalam hal nafsunya. Kenali itu, Pak, terlebih dahulu. Jangan sampai kita tidak mengenal. Karena beda-beda. Ada di antara kita, saya ini titik lemah kalau urusan duit. Ada yang begitu. Temenang nempo duit, hayangna mawa balik baik. Ini titik lemah nafsunya ke arah sana. Tapi kalau dikasih jabatan, dia nggak doyan.
nggak mau. Ada orang yang guru seumur hidup ditawari kepala sekolah nggak mau, tetap pengen jadi guru aja. Tapi urusan duit paling sebet. Nah berarti titik lemah nafsunya urusan duit. Hati-hatilah di situ, jebakan setan melalui duit nantinya. Timbullah korupsi. Ada lagi jebakannya misalkan dalam urusan lain. Laki-laki misalkan urusan perempuan. Ada dia duit nggak doyan. Bereslah urusan itu mah, bersih pegawaiana, tedaikeun, korupsi tidak mau. Jabatan juga tebeki. Tapi teu meunang nempo anu herang-herang, laju bae ngageter hatena. Nih berarti titik lemahnya di situ, Pak. Ketertarikan kepada syahwat perempuan. Ada yang begitu. Maka berhati-hatilah di situ, jaga-jaga di situ, jangan sampai kita tergoda, terhasut oleh setan. Titik lemahnya di situ boleh jadi. Ada yang seperti itu, Pak. Ada, ya. Sehingga teu meunang nempo awewe Bapak nama. Komo anu janda-janda herang gitu geus teu nempo. Istri di rumah, jangankan yang bujangan, yang sudah punya istri aja kadang-kadang teu kuat. Ada yang nafsunya di situ, Pak. Iblis dan setan masuk dari sisi itu. Tidak akan menggoda dari sisi uang. Liciknya iblis dan setan seperti itu. Ya subuh ieu setan mamarahan bae ti mulai maghrib pa ya. Tas eta cenah. Ngomongin aing bae cek setan cek iblis. Pugu ini rahasia saya cek setan. Diomong-omongin ke jamaah, akhirnya jamaah tahu aja. Jadi setan jangan dikira nggak denger, Pak. Nggak denger nih saya lagi ngomong. Makanya badan saya tengenaheun ti keur puting karena rek ngelawan setan. Bukan hanya untuk diri sendiri, ketika saya mendakwahkan urusan setan ini kepada umat, semakin banyak orang yang mau mengikuti perintah Allah dan memerangi setan, berarti setan semakin lemah. Ini yang tidak disukai oleh mereka. Jadi jangan dikira saya tidak berat, Pak, menyampaikan ini. Berat, Pak, menyampaikan ini. Lebih enteng menyampaikan urusan fikih, Pak. Urusan wudhu, urusan cara sholat, urusan zakat, itu lebih enteng. Karena setan nonton aja di luar majelis. Tapi kalau sudah urusan dia yang kita omongin, setan masuk ke tempat ini. Setan masuk ke saya, setan masuk ke bapak-bapak dan ibu-ibu. Di sampingnya untuk menggoda dan mengganggu. Jadi berat, Pak. Ibaratnya gini. Kita sedang membicarakan tetangga kita. Itu tetangga kita yang diomongin gak bakalan tenang, Pak. Gerah dia. Wah, saya diomongin terus sama dia. Marah kan dia. Nah, begitu juga setan hari ini yang sedang kita omongin marah. Ngantinya bae urang nah. Kadang-kadang masuknya kepada manusia, Pak. Apa? Boleh jadi ada saat ini orang yang marah kepada saya. Mendengar saya membicarakan setan. Waduh, kata Ustadz Lukman, udah mah dia nggak ngaji di masjid, Pak. Lagi tiduran di rumah, ngedengar speaker. Ustadz Lukman ngomong-ngomong urang, cek jelema. Berarti manehna setan. Padahal kita ngomongin setan, kenapa yang marah manusia? Kita lagi ngomongin setan, kenapa yang marah manusia? Nah, berarti dia masuk golongannya, gitu. Ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian, ya. Yang pertama adalah kita harus mengenal bagaimana tipu daya setan. Nanti secara spesifik ada, Pak. Tapi tidak cukup kita bicarakan pada kesempatan ini. Ada materi khusus tentang 7 tipu daya setan. Hanya belum sempat kita bicarakan. Saya pelan-pelan menyampaikan ini supaya kita paham. Jangan hanya mengetahui setan itu dalam bentuk nama saja. Dan juga mensifati setan dengan cara yang salah. Awas ya setan, setan eta sihungna panjang. Cuman itu aja yang diinikan. Padahal bukan. Setan bisa tampil dalam bentuk yang menipu. Setan bisa tampil pakai jubah sorban, bisa Pak, karena dia bisa mencela putra, mencela putri. Jadi jangan dikira setan selalu tampil dalam bentuk yang menyeramkan. Boleh jadi dia tampil dalam bentuk yang indah, yang menipu. Ketika tampil di mata manusia kelihatan cantik bagi perempuan, ketika tampil dalam laki-laki cakep, ganteng, padahal penuh tipuan. Itulah setan. Yang kedua, antastakhifa bida'watihi fala tu'allikul qalba. Jadi kita harus menyelisihi setan atas ajakan setan, jangan mengikuti ajakannya. Ini yang kedua caranya. Setelah pertama mengenal tipu daya, yang kedua, setiap ada lintasan, ada khotir ke dalam kalbu kita tentang ajakan kemungkaran, kejahatan, kebusukan, jangan diikuti. Tolak oleh kita.
Walaupun kadang-kadang setan itu menghiasi sebuah perbuatan maksiat dengan perbuatan yang indah. Jangan diikuti. Mendekat saja jangan. Makanya wala taqrabuz zina. Janganlah engkau dekati zina. Yang dilarang bukan perbuatan zinanya, tapi mendekatinya yang dilarang terlebih dahulu. Mendekat aja jangan, karena bahaya. Sekali mendekat bisa terjebak dalam perbuatan zina. Jadi mendekat aja jangan. Supaya kita selamat, jangan coba-coba mendekati tempat maksiat. Kita Pak, Kota Serang, dulu komplek kita nih, hutan kan ya Pak. Yang pertama ke sini pasti tahu bagaimana lebatnya hutan di sini. Pohon-pohonan, rumput-rumputan. Mau lewat ke sini aja harus pakai angkot, ojek masih gelap. Sekarang Pak, jadi kota nih lingkungan kita. Saya keluar aja dari pintu gerbang, subhanallah, ini sudah masuk kota saya bilang. Karena saya sekarang jarang keluar, begitu keluar pangling. Kaget Pak begitu keluar, karena begitu keluar nongol, astagfirullah, ada biliar sekarang di sini, ada tempat karaoke di sini. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Cilegon sekarang Pak untuk mencari tempat karaoke dan biliar. Nyolok mata di hadapan pintu gerbang kita ada tempat biliar dan karaoke. Makin deket kan? Ke depan nanti banyak lagi tuh tempat-tempat maksiat nanti. Kalau sudah ada tempat maksiat, maka datanglah orang-orang yang mau bermaksiat. Makin dekat Pak. Sekarang nggak usah jauh-jauh, cukup dengan jalan kaki sampai ke tempat itu. Nggak usah naik angkot, nggak usah naik ojek. Lihat, ya, luar biasa. Nah, itu. Makanya jangan dekati, jangan coba-coba. Saya kan ahli dzikir, saya kan ahli sholat sunnah, ahli jamaah masjid. Kuatlah asup ke tempat karaoke. Asup poho istighfar acan Pak. Poho istighfar kalau sudah masuk. Karena naon? Selobanu herang-herang pasti nama di jero dengan pakaian anu minim teh kaluhur kurang kehandap kurang. Jangan coba-coba mendekat seperti itu. Termasuk pokoknya apapun kemaksiatan jangan coba mendekat. Kepada minuman keras jangan coba-coba mendekat. Mendekat saja jangan. Jadi ketika ada orang mabuk jangan coba-coba dekat. Saya mah kuat iman moal. Jangan coba-coba. Karena boleh jadi kita lupa pada saat itu. Lupa iman kita. Jangan coba-coba mendekat ke tempat-tempat perzinahan, ke tempat-tempat yang menuju kepada maksiat, tempat perjudian dan sebagainya. Bahkan kalau perjudian sudah tidak pakai tempat, karena perjudian sudah ada di HP sekarang ini. Yang disebut dengan judol, judi online. Jangan coba-coba Pak, membuat akun judol. Sekali terjerumus, maka akan ketagihan. Itulah kemaksiatan. Kalau sudah ketagihan bahaya. Begitu juga narkoba dan yang lainnya. Dan yang terakhir Pak, dalam kesempatan ini, sebelum nanti kita kasih season tanya jawab, yang ketiga, antudima zikrallahi subhanahu bilisanika wa qalbika. Dawamkan, istiqomahkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kita dan kalbu kita. Jadi zikir ini merupakan penangkal daripada godaan, hasutan dan gangguan setan. Dawamkan zikir Pak. Dawamkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik secara lisan dan kalbu. Bukan hanya lisannya saja yang mengucapkan zikir, tapi hati kita juga terus ingat kepada Allah setiap saat, bukan hanya ketika ba'da sholat, bukan hanya ketika di masjid, tapi kemanapun kita pergi, sedang berkendara atau pergi kemanapun sedang kerja, selalu zikrullah, selalu ingat Allah, supaya tidak ada peluang dan kesempatan setan masuk menggoda khatir dalam kalbu kita. Ketika kerja juga gitu, ingat Allah, insya Allah akan mengurangi bahkan menghentikan perbuatan-perbuatan yang nista ketika bekerja dengan melakukan kecurangan-kecurangan. Karena sekarang banyak pejabat-pejabat yang ditangkap Pak ya. Banyak Pak. Yang terakhir yang kena OTT KPK adalah Bupati Bekasi. Kena lagi tuh. Jeung bapak-bapana Pak. Bupatinya kena, bapaknya juga kena. Ini kenapa ini Bapak Bupati sampai kena terlibat OTT KPK ternyata? Nah itu. Ya. Dia tidak lolos daripada godaan setan, godaan hawa nafsu dalam urusan dunia. Akhirnya melakukan korupsi. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini sebagai permulaan,
Untuk pendalamannya nanti silahkan saya sampaikan kepada moderator untuk memandu acara sesi tanya jawab. Wallahu a'lam. Bismillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah telah kita mendengarkan tausiah tadi, yaitu makhluk Allah setan. Menurut Imam Ghazali ada dua hal alasan. Satu, setan itu musuh yang nyata bagi kita. Tidak pernah ada keinginan untuk kemaslahatan atau berbuat baik. Tidak menginginkan setan memberikan rahmat kepada kita. Yang diinginkan setan kerusakan akhlak kita. Setan itu memiliki watak selalu mengajak kepada kemungkaran. Setan itu tiap malam dan siang tidak pernah istirahat. Setan itu tidak pernah pertanyakan selalu mengajak ke keburukan. Terus ada 3 cara umum yang harus dilakukan untuk memerangi setan. 1, kita harus mengetahui tipu daya setan. 2, kita harus melawan ajakan setan. 3, dawamkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melawan setan. Itu tadi materinya, dan lebih luasnya untuk memperdalam kajian ini kepada jamaah kita berikan kesempatan untuk bertanya. Untuk itu pada jamaah dipersilakan untuk bertanya. Ya. Ibu-ibunya ada yang mau bertanya tentang setan? Ini menarik sebetulnya, banyak godaan setan. Ya, Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin minta penjelasan tentang ayat Al-Quran di surah Al-Kahfi, ya, kalau nggak salah itu cerita Ya'juj Ma'juj. Itu kan sangat, kalau kita baca maknanya sedikit banget ya. Itu kan zaman Nabi Zulkarnain, dan itu dikurung dengan dinding besi. Ya. Dan menurut riwayat itu terletak di 2 gunung. Nanti akan keluar pada zaman apa ya? Ada akhir zaman kali ya. Dinding itu jebol gitu. Nah, pertanyaannya, apakah ini juga termasuk setan juga ya? Karena dia itu dikurung sama Nabi itu, betul, supaya jangan bikin kerusakan gitu. Nah, apakah ini kelompoknya Imam Mahdi atau apa gitu? Itu yang dijelaskan di Al-Quran itu. Terima kasih, Ustaz. Ya'juj dan Ma'juj ini merupakan tanda-tanda akhir zaman menjelang kiamat. Allah sudah isyaratkan seperti itu, bahwa Ya'juj Ma'juj ini ada dan Allah sudah ciptakan. Ya. Siapa Ya'juj Ma'juj? Ya'juj Ma'juj ini suatu bangsa, Pak, dari jenis manusia, suatu jenis bangsa. Tetapi apa? Sifatnya itu sangat merusak, dengan profil dan bentuk yang agak unik. Temunasabah lah, nggak seperti kita gitu ya. Bentuk badannya, bentuk tubuhnya, kemudian karakternya itu sangat merusak. Kayak rayap gitu. Jumlahnya sangat banyak. Rayap itu kan kalau ketemu apa aja dimakan gitu. Ya'juj Ma'juj juga begitu. Makanya ini dikurung oleh Allah. Ini sebagai pertanda akhir zaman yang akan diturunkan oleh Allah nanti sebelum kerusakan alam semesta. Wallahu alam di mana dikurungnya, itu memang dibentengi oleh Allah dan dia hidup di situ berabad-abad, dan setiap hari dia selalu menggedor-gedor benteng itu, ya, benteng yang di gunung itu, supaya pengen keluar.
Apa yang membuat mereka tetap terkunci? Yaitu kalimat takbir, kalimat thayyibah. Selama masih ada orang yang sholat, yang memandangkan azan, yang takbir, yang berzikir, maka benteng itu kokoh. Nanti jebolnya itu ketika manusia sudah tidak ada yang azan di masjid, tidak ada yang sholat, tidak ada yang berzikir, tidak ada yang ngaji, makin lemah kan? Karena energi zikir, energi adzan itu naik ke langit kemudian menyebar ke semesta, dan ini mengunci benteng-benteng Ya'juj Ma'juj tadi. Tapi kalau sudah tidak ada yang ibadah, tidak ada yang zikir, tidak ada yang azan, maka energi alam semesta menjadi lemah. Pada saat itulah dinding gunung tersebut bisa dijebol oleh Ya'juj Ma'juj. Kelakuannya apa? Dahsyat, Pak. Ketika ketemu apa saja diruksak oleh dia. Ada pohon-pohon diruksak. Daya ruksaknya luar biasa karena jumlahnya itu banyak. Ketika keluar itu rentet begitu, Pak. Tidak ada jeda gitu antar mereka. Rombongan. Kayak air bah, kayak air banjir gitu. Kemarin aja baru di Sumatera baru banjir dengan gelondongan kayu, sudah dahsyatnya seperti itu. Nah, nanti Ya'juj Ma'juj keluarnya itu melebihi daripada gelondongan kayu yang di Sumatera. Dahsyatnya. Melibas. Ini baru dihantam oleh gelondongan kayu, rumah hancur. Manusia pada ketimbun tanah. Ya'juj Ma'juj kasih begitu. Diinjek semua, Pak. Begitu keluar dari gunung itu diinjek semua. Dimakan, apa aja dimakan dia. Ketemu sungai, diminum sungainya sampai kering. Karena saking banyaknya. Daya rusaknya semua. Rumah-rumah dihancurin semua. Ketemu orang tebas, dimatiin, dibunuh semua. Itulah sifat Ya'juj Ma'juj, Pak. Dahsyat. Tapi bukan setan itu ya? Dia golongan manusia, tapi sudah dipengaruhi oleh setan. Karena dia termasuk antek-anteknya Dajjal. Jadi bukan pasukan Imam Mahdi, dia pasukan Dajjal. Iya, Dajjal laknatullah. Dajjal ini merupakan anak buahnya iblis yang akan diturunkan di akhir zaman nanti untuk menghadapi Imamul Mahdi. Dajjal. Ya, itu merupakan golongan daripada kelompok iblis laknatullah. Dajjal, Ya'juj Ma'juj itu merupakan kelompok Dajjal laknatullah, kelompok iblis. Nanti berhadapan dengan kelompok Imamul Mahdi. Nah, itu untuk menghadapi Ya'juj Ma'juj ini, itu manusia nggak ada yang sanggup, Pak. Nggak ada yang sanggup. Kecuali Allah yang menurunkan bala kepada mereka secara langsung. Mereka mati. Manusia nggak ada yang sanggup siapapun menghadapinya. Ngeri kondisi seperti ini. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menemukan itu. Karena bahaya kalau sudah kegulung itu, Pak. Udah nggak selamat, nggak ada yang selamat. Ya, gitu. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz penjelasannya. Untuk selanjutnya masih banyak nih kajiannya yang ingin mau dipertanyakan, silakan untuk mendalami bagaimana cara memerangi setan. Ya. Atau saya bertanya, ya. Bagaimana saya memerangi setan agar tetap berlindung kepada Allah? Kedua, tetap mujahadah dan jangan mengikuti ajakan setan. Ya. Seperti contohnya saya misalkan sholat atau berzikir, kan itu atau ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Tetapi kenapa setan itu masih mampu masuk walaupun kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran? Terus kalau berzikir, bagaimana caranya supaya tetap terhubung terhadap Allah Subhanahu Wa Taala? Karena zikir tadi itu misalkan kita mendawamkan contohnya 500 zikir gitu ya. Tetapi saya tadi udah dapat berapa ya? Jadi zikir saya itu tidak terhubung atau terganggu karena hitungan tadi tidak terhubung terhadap Allah. Itu aja mungkin Pak Ustaz yang menjadi pertanyaan saya.
Terima kasih, Pak. Nah, dalam hal ini kita harus tahu bagaimana pola setan menggoda kita, Pak. Sehingga tadi ketika zikir aja terganggu gitu. Ketika sholat juga sama, ketika baca Quran juga gitu. Seringkali lupa apa yang dibaca atau ingat kepada yang lain. Nah, ini kita harus mengetahui bagaimana pola setan menggoda kita. Yang pertama menimbulkan apa? Menimbulkan waswasah. Ya. Yuwaswisu fi sudurin nas. Ini Pak polanya. Jadi polanya ini adalah menanamkan waswas, menanamkan ragu-ragu di dalam diri kita. Tadi saya ini dikirnya udah 500 apa belum ya, lupa. Nah itu menimbulkan waswas. Akhirnya diulang lagi, udah nyampe 490. Tadi berapa ya? Diulang lagi, tangges-angges dikirnya. Gitu. Jadi waswas, ditimbulkan rasa waswas dalam kolom. Itu polanya seperti gitu. Jadi harus saya sampaikan, tidak berbentuk pola menggoda ketika kita misalkan ada di rumah nongol melalui pintu, ngol gitu pintu, berbentuk pocong. Jangan diasumsikan seperti itu godaannya. Itu terlalu apa ya? Terlalu manual godaan setan seperti gitu. Ya. Enggak. Ini kalau berbicara setan, awas lo ada setan, nanti dia nongol kayak pocong. Enggak seperti itu konsepnya. Ya. Enggak seperti itu. Bahkan itu pelanggaran. Kalau setan melakukan penampakan itu pelanggaran dalam tata krama setan. Karena setan hakikatnya tidak boleh dilihat oleh manusia. Dia harus bersembunyi dari pandangan manusia. Sekali dia menampakkan diri, itu pelanggaran dalam kode etik kesetanan. Oleh Raja Setan tuh langsung dikena sanksi itu. Kamu tidak boleh menampakkan karena bahaya. Kalau ketahuan kamu diikat nanti repot, ditimpuk pakai batu kamu. Harusnya tersembunyi, tidak kelihatan. Etikanya setan itu dan jin itu tidak kelihatan. Jadi kalau ada jin dan setan nongol, itu pelanggaran. Melalui apa? Melalui was-was, Pak. Selalu dia masuk dalam hati kita. Ketika sholat lupa rokaat, gitu ya. Was-was. Juga tentang kebenaran. Ketika kita mendengar suatu kalimat kebenaran, ditanamkan dalam hati kita was-was. Oh, enggak, kamu tuh enggak seperti gitu. Ya, kamu tuh orang baik kok. Kamu orang soleh. Kata setan tuh Pak, dibisikinnya gitu. Kamu tuh orang soleh, kamu udah rajin ibadah. Kamu itu sudah rajin dzikir, kamu tuh orang soleh kok. Enggak seperti yang diomongin orang-orang. Nah, ketika dia merasuk ke dalam hati kita, menyebut kita orang soleh, hati-hati Pak. Jangan gumun. Jangan kemudian ditimpali, dituti bisikan setan itu, khotir tadi. Oh, benar juga, saya ini orang soleh. Nah, berarti terjebak oleh tipuan. Setan itu tidak semata-mata menjebaknya mengajak kepada kemungkaran. Tetapi dia memuji kita Pak. Ini hati-hati dengan pujian setan. Ini bahkan lebih bahaya. Kalau ngajak kemungkaran tadi, ngajak ke tempat maksiat, mungkin bisa ditolak. Komo geus kolot-kolot cegah urang mah herek naon deui. Jenggot geus huisan, rambut komo. Geus teu payu kana awewe, teu pantes lah nongkrong di karaoke, kan gitu. Nggak bakalan, kecuali anak-anak muda macam gini, masih ganteng-gantengnya, masih sehat-sehatnya. Cangkeng can nyeri, ada orang mah karena pintu karaoke geus nyeri cangkeng, balik deh itu jadi. Ya, nggak pantas, tidak pantas-pantasnya lah kalau macam kita. Bukan melalui itu was-wasanya, tapi apa? Didorong Pak dengan pujian. Hati-hati dengan pujian setan. Kamu tuh orang soleh kok. Udah rajin sholat, udah rajin dzikir, baca Qur'annya bagus. Kamu tuh orang soleh loh dibandingkan yang lain sekomplek ini. Kamu tuh yang paling soleh, paling rajin ibadah. Nah, kalau dituruti bisikan setan, bener juga ya. Saya ini dibandingkan si Anu bacaannya aja masih balelol. Fatihahnya belum bener. Saya mau udah rajin. Nah, kalau diikuti Pak, bahaya, terjebak dalam bujuk rayu setan. Ini bisikannya, was-wasanya melalui itu. Makanya hati-hati. Bukan hanya ajakan kepada keburukan, tapi membisikkan kepada kebaikan yang diiringi dengan kemaksiatan. Makanya ada orang yang maksiat dalam taat. Ada. Maksiat dalam taat itu dia rajin ibadah, rajin memenuhi perintah Allah, tapi dia maksiat. Maksiat apa? Maksiat hatinya. Ngenyek kepada orang lain. Saya mah ahli dzikir, bahkan saya mah ahli torekat dong. Kamu mah apa? Belajar aja baru kemarin. Nah, kalau ini Pak dalam hati ada, ini namanya ujub. Diucapkan, itulah kibir, itulah takabur, bahaya. Bisa gagal semuanya itu.
Ini tidak terlepas daripada waswasah yang ditanamkan setan ke dalam diri kita. Makanya berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Tadi ketika timbul seperti itu, segera bantah, jangan dituruti. Diam kamu setan, jangan ganggu saya, jangan muji-muji saya. Saya ini masih doif, saya ini masih butuh ilmu, saya ini masih lemah, iman saya masih tipis. Bantah dengan seperti itu, Pak. Jangan diikuti, supaya tidak timbul rasa bangga di dalam diri kita. Ya, jangan timbul rasa bangga dalam diri kita. Jangan diikuti. Kemudian cara yang kedua adalah apa? Bimanzilatis syabakat. Jadi setan pertama membuat waswas ke dalam kalbu kita. Yang kedua adalah ya, menghiasi tempat-tempat maksiat tadi, Pak. Sebagai bentuk apa? Bentuk pancingan. Jadi seringkali setan itu mengumpan, Pak. Mengumpan, ibarat orang mancing, kan pakai umpan tuh supaya ikannya. Pertama umpannya apa? Bagaimana agar orang ini mendekat ke tempat-tempat maksiat. Bagaimana orang ini mau melakukan maksiat, melanggar perintah Allah. Dipancing terlebih dahulu supaya mendekat. Makanya lebih banyak orang yang nonton konser dibandingkan hadir di pengajian. Lihat Pak di alun-alun kalau sedang konser, nguyek gitu, rame. Tapi yang di pengajian bisa dihitung dengan jari. Karena itu ya, dihiasi, dipancing orang itu supaya mendekat kepada tempat maksiat. Awalnya konser, tetapi ketika konser di situ ada minuman keras, campur baur antara laki dan perempuan, ya nggak? Terjadilah kemaksiatan tuh. Terjadi kemaksiatan dengan pancingan, dipancing terlebih dahulu. Bentuknya memancing. Hati-hati dengan pancingan itu. Oleh karena itu jangan mendekati pancingan-pancingan setan. Bahaya, bisa terjerumus dengan bentuk kemaksiatan yang tidak kita ketahui atau tidak kita sengaja. Contohnya kita datang ke tempat maksiat tidak berniat misalkan untuk mengganggu perempuan. Tapi karena kita hadir di tempat konser, di situ banyak perempuan dengan pakaian yang minim, mata kita kan tergoda untuk melihat. Mulut akhirnya ngomong, mandane, nah, mandane, momplok, nah, keluar mulut. Padahal tadinya nggak ada niat, Pak, dari rumah nggak ada niat. Saya pengen lihat artisnya aja. Tapi di tempat itu akhirnya terjadilah perbuatan mungkar dan kemaksiatan. Karena kejahatan bukan karena ada niat pada pelakunya, tetapi ada kesempatan. Itu kata Bang Napi. Kesempatan itu seringkali mengundang, memancing untuk melakukan kejahatan dan kemaksiatan dan kemungkaran. Banyak kejahatan-kejahatan bukan karena ada niat pelakunya memang. Orang ketika mau mencuri bukan ada niat, tapi karena ngelihat pintu terbuka, di dalamnya ada HP, lewat, diambil HP orang. Karena ada kesempatan. Setan di situ, ambil tuh, ambil, kata setan. Jadi kata setan, kita tidak berbicara jin, Pak, ya, setan secara spesifik. Karena kalau kita berbicara jin, nanti jinnya difitnah lagi. Kata jin muslim, saya nggak gitu kok, Pak. Gitu, ya. Saya nggak gitu kok, difitnah terus. Kalau manusia juga banyak yang lebih jahat daripada saya, kata jin muslim. Makanya kita berbicara setan, bukan jin. Kalau setan jelas selalu mengajak kepada kejahatan dan kemungkaran. Itu, Pak, ya. Kemudian harus berlindung kepada Allah. Kenapa kita harus berlindung? Karena setan itu yang menciptakan Allah. Berarti tidak ada lagi zat yang bisa mengendalikan setan, yang menghentikan setan, yang agar membuat setan tidak mengganggu kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah memberikan dinding kepada kita supaya tidak tembus oleh setan, maka setan tidak akan bisa mengganggu kita. Iblis pun tidak bisa menggoda kepada orang-orang yang bagaimana? Orang-orang khosyiin, orang-orang mukhlisin. Jadi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang ikhlas tidak akan bisa diganggu oleh iblis sekalipun. Jangankan setan biasa. Makanya ikhlas dan mukhlis ini merupakan hal yang penting menjadi orang mukhlis. Mukhlis dan mukhlas. Ini adalah menjadi kunci supaya tidak diganggu oleh setan. Ketika berzikir, ikhlas karena Allah. Jangan mengharapkan sesuatu. Jangan zikir karena ingin dunia, ingin kekayaan, supaya jago, teterak dikadek. Jangan. Nanti iblis yang datang. Berzikirlah dalam rangka taqurban ilallahi ta'ala, ingin mendapatkan keridhaan. Ingat kepada Allah, baik secara lisan maupun secara qalbu. Jangan terganggu ketika misalkan ada waswasah, singkirkan. Waduh, tadi zikir itu baru 500, sudah nyampe belum ya? Sudah yakini saja 500, ngapain dipusingin?
Ya. Sebab Allah tidak pernah melihat hitungan. Mau hitungan banyak, mau sedikit, yang penting ikhlas. Banyak juga kalau nggak ikhlas, niatnya ria, nggak jadi di sisi Allah. Karena kita masuk surga bukan karena banyaknya amalan kita, tetapi karena ridha Allah. Karena Allah memberikan rahmat kepada kita. Amal kita tidak bisa digunakan untuk menebus, tidak bisa dihitung untuk menebus keindahan surganya Allah. Nggak bisa. Kecuali Allah menghendaki seseorang dimasukkan dalam ridhonya Allah dan dimasukkan ke dalam tempat yang indah, yaitu surga Jannatun Naim. Gitu Pak ya. Mangga. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Untuk selanjutnya silakan, masih ada yang ini apa budak-budaknya ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilakan. Ya, ada ibu-ibunya. Ya. Mohon penjelasan Pak Ustadz, Ya. bahwa kalau di bulan puasa itu semua setan kan dibelenggu, tapi dalam kenyataannya dari dalam bulan puasa juga banyak godaan-godaan, banyak maksiat yang terjadi. Ya. Gimana ulasannya dari Pak Ustadz mengenai bulan puasa yang masih ada banyak godaan dengan ayat yang menyebutkan bahwa semua setan terbelenggu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Silakan. Maksud daripada setan terbelenggu ketika bulan Ramadan itu bukan berarti setan itu diikat pakai rantai nggak bisa gerak Pak. Tetapi setan otomatis terbelenggu di bulan Ramadan dengan adanya orang-orang yang berpuasa. Karena pada saat bulan Ramadan itu kaum muslimin kecenderungan untuk melakukan amal solehnya tinggi Pak. Tinggi ya. Yang tadinya tidak pernah sholat jadi rajin sholat, yang tadinya tidak pernah puasa jadi puasa, yang tadinya tidak pernah tadarus Quran jadi tadarus Quran. Jadi tinggi. Ini yang membuat setan makin sempit geraknya untuk menggoda. Semakin sempit itu terbelenggu itu sebegitu maksudnya. Bukan diikat nggak bisa gerak, bukan. Ya. Jadi ruang gerak setan untuk menggoda kaum muslimin itu menjadi sempit. Tidak seluas hari-hari biasa. Tempat-tempat hiburan ditutup gitu kan. Tempat-tempat maksiat ditutup. Tempatnya aja ditutup gitu, tidak dibuka. Dengan puasa itu relatif kaum muslimin bisa mencegah dirinya dari berbuat maksiat. Dibelenggu itu. Nah kemudian kenapa masih ada orang yang melakukan kemaksiatan? Harus diingat bahwa di dalam diri kita ada nafsu. Nih Pak. Jadi kalau orang yang di bulan Ramadan masih melakukan maksiat, ini sudah betul-betul setan istirahat, nggak usah digoda lagi kata setan. Orang begini mah nggak usah digoda sama setan. Diserahkan kepada hawa nafsunya aja udah beres. Karena dia sudah tidak bisa mengendalikan nafsunya. Itu Pak. Ya. Setan tidak perlu menggoda sudah. Dibiarkan, digelitik sedikit, dibangkitkan nafsunya, di starter nafsunya Pak. Oleh setan sudah. Dibiarkan dia lepas sendiri, nyelonong dia. Ibarat rem blong. Kayak mobil remnya blong. Nyelonong sendiri. Nggak usah disetirin. Nanti juga ngejebur sendiri. Seperti gitu. Karena dalam diri kita ada nafsu. Itulah perlunya pengendalian nafsu. Hakikat daripada berpuasa itu adalah mengendalikan hawa nafsu. Maka apabila orang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, efeknya seperti itu. Di bulan Ramadan saja masih tetap melakukan maksiat dan kemungkaran. Apalagi di bulan-bulan lain. Berat itu nafsunya. Perlu mujahadah luar biasa tuh. Perlu dididik yang begini nafsunya. Gitu. Jadi itu bukan hanya pengaruh setan, tetapi dalam diri kita ada hawa nafsu. Hawa nafsu inilah merupakan alat dan kendaraan setan untuk menggoda kita. Ujian lagi itu. Ujian lagi. Seperti gitu. Jelas Pak ya? Iya. Jadi jangan dianggap setan itu diem nggak bisa bergerak, bukan. Tapi ruang geraknya menjadi sempit, dia terbelenggu itu untuk menggoda. Idealnya pada saat itu kaum muslimin betul-betul tidak tergoda. Tetapi karena ada hawa nafsu, maka tidak digoda oleh setan pun dia terjerumus ke dalam kemungkaran. Karena nafsunya yang mendorong.
Jadi dalam diri kita ada potensi untuk berbuat maksiat, ditambah unsur dari luar, setan itulah. Nafsu merupakan faktor internal untuk menjurus kepada kemaksiatan dan kemungkaran. Setan adalah faktor eksternal dari luar yang mempercepat terjadinya kemungkaran. Gitu Pak ya? Ya. Terima kasih proses kajiannya. Selanjutnya masih ada waktu yang ingin masih menggali ilmu ini, dipersilakan untuk bertanya. Ada lagi? Ya, saya sebagai kata penutup, Bapak sekalian, kita menyitir salah satu hadis Nabi SAW yang harus kita sikapi, bahwa kita ini tidak bisa terlepas interaksi dengan makhluk Allah yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Salah satu hadis Nabi, innahu alaihi salatu wassalam qala idza wulida li ibni adama mauludun qaranallahu subhanahu bihi malakan wa qarana syaitanu bihi syaitanan. Jadi ketika seorang anak Adam dilahirkan, Pak, ketika seorang anak Adam, seanak manusia dilahirkan ke muka bumi, mauludan dilahirkan, qaranallahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah memberikan yang disebut dengan qarin, orang yang mendampingi, makhluk yang mendampingi, itulah yang disebut dengan qarin tadi. Setiap orang ini diberikan qarin oleh Allah. Qaranallahu subhanahu bihi malakan, berbentuk apa? Malaikat. Wa qarana syaiton, dan qarin berbentuk setan. Dua makhluk ini Allah titipkan kepada manusia, setiap manusia, siapapun, termasuk kita, Pak. Ini harus kita kenal, bahwa kita ini setiap hari didampingi oleh qarin kita, dari golongan malaikat dan qarin dari golongan setan. Siapa qarin dari golongan setan? Yaitu yang disebut dengan as-syaitonu jasim. Setan jasim. Setan jasim berada di sebelah kiri kita. Dia berada di sebelah kiri kita, yang nanti gunanya dia akan membisiki pada telinga kiri kita tentang mengajak kepada keburukan. Ini ada dalam diri kita, Pak, qarin ini. Yang satu lagi qarin berbentuk malaikat. Di sebelah mana? Sebelah kanan dia adanya, yang membisikkan kebenaran, mengajak kepada kebaikan di sebelah kanan kita. Nah, antara qarin dari golongan malaikat, yaitu yang disebut malaikat mulhim, memberikan ilham. Jadi ada pesan-pesan ruhani, pesan-pesan spiritual, pesan-pesan ilahiyah dari Allah, disampaikanlah kepada malaikat mulhim, disampaikanlah kepada kolbu kita. Maka kita seringkali mendapatkan ilham itu. Perang nih, Pak, setiap hari bergelut antara malaikat mulhim dengan setan jasim. Makanya kalau terjadi perang batin, diambil enggak ya? Jangan, ambil jangan. Nah, itu berarti sedang perang. Sedang membisikkan kepada kolbu kita, kepada khatir kita, malaikat mulhim dan setan jasim. Ini selalu, kan, sampai kita meninggal. Dan malaikat mulhim jasim ini sangat mengenal karakter dan pribadi kita. Ya. Dia akan hidup terus walaupun orangnya sudah meninggal. Dua malaikat ini akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus ma'rifat ini, bahwa kita tidak sendirian ketika pergi kemanapun, didampingi oleh qarin tadi, dua qarin. Ya, itulah Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan dalam penyampaian dari saya. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.